Wakil Bupati Bengkalis selaku pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Terus. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara pembukaan kegiatan perkemahan Akbar 2022 dan grand launching master plan Masjid Nurul Hidayah di Pondok Modern Nurul Hidayah pada sore hari yang dilaksanakan. Lanjutkan. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengucapan Dharma Pramuka. Dharma Pramuka. Pramuka itu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Indal kasyafa yattaqillah wahidal ahad. Reverence toward God. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Indal kasyafa yuhibbu muti'un wa yuhibbu musyahidun. Loving to the nature and effective to his fellow men. Patriot yang sopan dan kesatria. Innal kasyafa mujahidun muadzabun wa afifun. A courtier and quiet patriot. Patuh dan suka bermusyawarah. Innal kasyafa muti'un wa yuhibbul musyawarah. Obedient and keen on musyawarah. Rela menolong dan tabah. Innal kasyafa muhallisun fi taqdimil musa'adati wa mutahammilun. Willing to help and firm. Rajin, terampil dan gembira. Innal kasyafa nasyitun mahirun wa masrurun. Diligent, skillful and cheerful. Hemat, cermat dan bersahaja. Innal kasyafa muqtasidun wa muskinun wa basitun. Thrifty, accurate and simple. Disiplin, berani dan setia. Innal kasyafa muntazimun wa suja'un wa nasihun. Discipline, brave and faithful. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Innal kasyafa mas'ulun wa mu'tamanun. Responsible and trustworthy. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Innal kasyafa salimun afkari wal akwali wal af'ali. Clean in talk, word and action. Amanat pembina upacara sekaligus membuka secara resmi Perkemahan Akbar
Sebelumnya mari kita semangat dengan salam pramuka yang kompak. Salam pramuka. Salam bermasa. Maju sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator dan pengawas serta fungsional di lingkup pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis, Ketua beserta jajaran pengurus Kuarcap Gerakan Pramuka 0404 Bengkalis, Ketua Yayasan dan pimpinan serta tenaga pendidik Pondok Modern Nurul Hidayah, Ketua beserta jajaran pengurus dan anggota Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Bengkalis, Camat Bantan, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Koordinasi Kecamatan Bantan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantan, orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cerdik pandai, hadirin, para undangan dan anak-anak kami santri, peserta perkemahan yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah SWT. Berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat hadir dan bersilaturahim sempena pembukaan perlombaan perkemahan santri dan grand launching pembangunan Masjid Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Sholawat beserta salam senantiasa kita sampaikan buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai dan seluruh peserta perkemahan yang insya Allah mendapat ridha Allah, atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perkenankan saya menyampaikan salam takzim, salam hormat dari Bupati Bengkalis, Ibu Kasmarni, yang atas nama pribadi dan pemerintahan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pondok Pesantren Nurul Hidayah yang telah menggagas pelaksanaan lomba perkemahan santri. Saya tadi sudah disampaikan oleh Kiai Pamuji, sudah hampir 2 tahun tidak ada melakukan kegiatan ini, dan alhamdulillah di tahun 2022 ini Allah memberikan keberkahan kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sangat gegap gempita dan meriah. Tepuk tangan dan bersyukur kita kepada Allah SWT. Tentu ini menjadi momentumnya tidak momentum sembarangan, tentu momentum emas dan masif untuk membentuk generasi yang unggul menuju terbentuknya khairul ummah, generasi mukmin muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat dan tegap, serta berpengetahuan luas, berpikiran bebas, dan berkhidmat kepada masyarakat, sekaligus bentuk ikhtiar mewujudkan warga negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi
juga disampaikan kepada adik-adik para santri Pondok Pesantren Nurul Hidayah yang telah mengikuti lomba perkemahan santri sebagai bukti bahwa adik-adik semua memiliki komitmen yang sangat tinggi melalui pramuka untuk bisa mengembangkan semua potensi yang ada pada diri adik-adik untuk menjadi pribadi yang tanggap, peduli, sigap, serta disiplin dalam memimpin maupun ketika dipimpin. Karena kedepannya, yakinlah, adik-adik semualah yang akan menjadi pemimpin dalam melanjutkan estafet pembangunan bangsa, negara, dan daerah ini. Peserta perkemahan santri hadirin para undangan yang kami banggakan. Kami berharap kegiatan-kegiatan positif seperti dilakukan secara berkelanjutan dan dilaksanakan oleh seluruh pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bengkalis. Karena melalui kegiatan seperti ini, kita dapat menghasilkan generasi muda yang memiliki jiwa religius, sekaligus nasionalisme dan patriotisme yang kuat, tangguh, serta kita dapat membentuk santri agar berkarakter religius, berkarakter nasionalisme, dan berkarakter maju. Karena melalui perkemahan pramuka ini, kita bisa merangsang dan memberikan didikan kepada santri agar selalu tanggap akan kondisi dan lingkungan, disiplin dalam mematuhi aturan dan instruksi yang diberikan, memiliki ketaatan pada pimpinan, serta dapat membangun kebersamaan dan kekompakan dalam kerjasama tim yang solid. Dan yang tak kalah pentingnya adalah melalui kegiatan seperti ini, para santri juga dapat menyalurkan bakat, mengembangkan minat, meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengalamannya di berbagai bidang kejuruan. Peserta perkemahan santri hadirin para undangan yang kami muliakan, pengetahuan bela negara memang harus terus kita lakukan sedini mungkin. Salah satunya melalui gerakan pramuka, sehingga pramuka santri selain memiliki kematangan religius, fisik, dan pengetahuan umum, juga memiliki rasa patriotisme dan nasionalisme yang tinggi. Jika pramuka santri telah memiliki karakter dan pengetahuan serta mentalitas yang unggul sesuai esensi dan dharma pramuka, maka yakinlah melalui pramuka santri ini, adik-adik kita, para santri, pastinya akan menjadi generasi estafet pembangunan bangsa dan negara yang kuat dan maju di kemudian hari. Buat adik-adik para santri, saya berpesan, jangan pernah berhenti untuk terus berkreasi dan berinovasi. Teruslah raih prestasi dan kesuksesan dalam setiap event, bukan hanya pada event perkemahan pramuka ini saja. Orang masih banyak yang menyampaikan pesantren adalah lembaga yang tradisional. Mari kita kikis dan kita tepikan itu, bahwa santri tidak boleh ketinggalan. Santri harus terus maju, kuasai juga teknologi informasi dalam menghadapi era industri 4. Karenanya masa depan kalian masih sangat panjang. Peserta perkemahan santri hadirin para undangan yang kami hormati juga akan melaksanakan grand launching pada kesempatan ini, pembangunan masjid Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Maka dalam kesempatan ini izinkan kami atas nama pemerintah Kabupaten Bengkalis menyampaikan ucapan selamat atas selesainya pembangunan Masjid Pondok Pesantren Nurul Hidayah, walaupun pelaksanaan pembangunan dilaksanakan secara bertahap, tapi yakin dan insya Allah akan berdiri dengan megah Masjid Pondok Nurul Hidayah yang ada di lokasi ini. Amin. Semoga nanti keberadaan masjid di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Hidayah ini tidak hanya dimanfaatkan sekedar menyediakan fasilitas tempat melaksanakan sholat berjamaah bagi para santri, akan tetapi hendaknya juga berfungsi sebagai wadah pendidikan
dalam rangka mendidik para kader-kader umat yang akan mengisi berbagai tempat dalam pembangunan bangsa, negara, dan agama di masa depan. Keberadaan masjid ini hendaknya benar-benar dapat difungsikan secara optimal sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh para santri, dan khusus kepada para santri kami berpesan rawat dan jaga fasilitas masjid nantinya yang berada di lingkungan pondok ini sehingga mampu memiliki fungsi dan manfaat yang sangat berarti, yaitu bagi sebagai tempat ibadah dan sarana pendidikan, baik pendidikan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Para hadirin, para kiai yang saya banggakan, di zaman sebelum Belanda menjajah kita, santri-santrilah, pondok-pondok pesantrenlah sebetulnya yang memperkuat negara kesatuan Republik ini. Dengan pondok pesantren itulah sebetulnya akhirnya menjadi bangsa besar pada kesempatan hari ini. Maka mari kita bersama kita jadikan tradisi pesantren sebagai pusat peradaban Muslim Nusantara. Izin Kiai untuk memberikan semangat dan motivasi para santri. Di saat Majapahit pada masa itu mengalami kejayaan dan akhirnya mengalami masa kesuraman, maka melalui Sunan Ampel, Muhammad Ali Rahmatullah atau disebut Raden Rahmat Brawijaya di Majapahit minta nasihat, minta solusi dari para wali ini, sehingga dulu santri menempati posisi yang strategis untuk memberikan bimbingan spiritual bahkan pemecahan solusi dalam negara. Bagaimana caranya para santri, para wali memberikan kekompakan, kekokohan di setiap kerajaan? Alkisah ketika Majapahit dalam masa yang suram, Brawijaya sudah goyah negaranya hari itu. Apa karena diserang dari musuh luar? Tidak, tapi karena gaya hidup yang sudah mewah-mewah di Majapahit, dari para punggawanya, dari para pejabatnya, maka Majapahit mengalami masa-masa yang suram. Oleh Brawijaya minta bantuan Sunan Ampel bagaimana menjadikan Majapahit pulih kembali. Nah, sebelum Kesultanan Demak itu berdiri, maka Sunan Ampel berusaha, berikhtiar kuat bagaimana di Majapahit yang sebetulnya belum Islam, namun menggunakan, kalau sekarang staf ahli lah, ini Pak Rozi ini, tenaga ahli juga, bagaimana bisa memperbaiki kerajaan ini. Maka mesti kita ingat nanti para santri ketika kita lepas lulus dari pondok pesantren Nurul Hidayah, tidak ada salahnya kita menggunakan falsafahnya Sunan Ampel. Begitu juga untuk memimpin sebuah negara, memimpin keluarga, memimpin desa, memimpin kecamatan, RT, RW, dan di keluarga kita. Falsafah Sunan Ampel yang menempel di kita itu hanya, kalau kita ingat, adalah mo limo. Jawi mo limo. Limo itu 5. Moh itu tidak. Moh 5. Karena apa? Itu akan mencelakai. Mencelakai kalau kita menjalankan atau nerak waler dalam hal yang tercela. Apa itu mau limo? Mungkin Kiai Pamuji juga sudah menyampaikan, atau Kiai Wahid.
Muhlimo artinya tak melakukan 5 hal yang tercela. Nah, ini yang akan kita bawa sampai kita menghadap ilahi nanti. Diusahakan. Pertama adalah, kalau tadi Pancasila juga 5, nah muhlimo itu ada 5 juga. Yang pertama adalah moh main. Jadi anti kita judi, apapun bentuknya dalam jenis perjudian itu, yang tentu menggunakan taruhan, apapun bentuknya. Yang kedua, apa itu? Moh ngombe, moh mendem, moh mabuk. Nah, ini kadang masih banyak kalangan generasi muda kita belum modern kalau belum mabuk. Nah, ini sebetulnya yang menjadi pantangan atau 2 hal yang tercela dari falsafah muhlimo dari Sunan Ampel itu. Nah, yang ketiga apa? Moh maling. Maling tentu mencuri kan? Anti kita mencuri apapun bentuknya itu. Apalagi mencuri di tetangga kita. Kalau lebih besarnya adalah mencuri harta kekayaan atau mencuri dalam kekuasaan, korupsi dan lain sebagainya, itu harus dijauhi. Artinya adalah moh maling. Nah, yang keempat itu adalah moh madat. Madat itu apa? Madat itu candi. Nah, sekarang di Bengkalis itu banyak narkoba. Nah, di sini bahkan di Bengkalis kabupaten kita ini menjadi daerah red atau disebut daerah merah karena madat. Nah, ini juga harus kita jauhi apapun bentuknya jenis narkoba itu. Dan kita tahu Pulau Bengkalis kita ini, Pulau Rupat, menjadi jalan pintu masuk untuk peredaran madat narkoba ini. Nah, yang terakhir 5 adalah moh madon. Ini bagi generasi muda, anak-anak remaja. Apa itu moh madon? Zina, jauhi, dan jangan dilakukan sekali-sekali. Karena inilah yang akan mengangkat derajat dan membuka rezeki kita. Kalau sudah terlanjur, cepat-cepatlah bertaubat. Jadi ada falsafah moh limo dari Sunan Ampel yang mesti kita akan ugemi, kita akan ikatkan pada diri kita masing-masing. Nah, sehingga adik-adik para santri, kepanikan yang terjadi di Raja Majapahit zaman Raja Brawijaya itu akhirnya tidak bisa diselamatkan, bukan karena diserang oleh orang-orang asing, tetapi karena perilaku yang tak elok, perilaku hedon, perilaku korup, perilaku mewah-mewah yang ada di kerajaan itu. Mari kita jauhi. Dan saya yakin kalau didikan di pondok pesantren, kita adalah pondok pesantren pasti dengan falsafah hidup sederhana, nerimo ing pandum. Apa yang diberikan Allah itulah yang kita akan nikmati dan akan menjadi bahagia. Itu diantaranya kenapa hari ini pondok pesantren memberikan sebuah kegiatan yang luar biasa pada kegiatan kemah. Karena dengan kemah ini silaturahim akan dekat, kita membutuhkan alam, alam membutuhkan kita, dan menyatunya di antara kita semua. Itu diantaranya, dan banyak sekali yang dapat kita petik dari pondok-pondok pesantren di zaman lalu, sehingga pada kesempatan hari ini jangan kita nodai lembaga-lembaga pondok pesantren. Justru sekarang banyak yang melakukan hal-hal yang tak senonoh, yang cabul, yang tak elok, itu akan menjadikan pondok pesantren menjadi sorotan yang buruk. Mari kita jadikan teladan, jadikan panutan santri-santri kita, pondok-pondok kita, sehingga kita akan jaya seperti pada masa-masa kewalian, pada masa kerajaan, yang setiap santri akan dijadikan sebagai staf ahlinya, sebagai orang-orang ahlinya untuk menjadikan negara ini baik.
Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perlombaan perkemahan santri dan grand launching pembangunan Masjid Nurul Hidayah secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT memberkahi dan meridhoi setiap niat baik kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya tutup dengan dua bait pantun. Generasi muda estafet pemimpin bangsa, kepada santri maksud tertuju, melalui perkemahan Ananda ditempa, agar berilmu dan berkarakter maju. Tinggal di pondok, jangan menangis. Cemen kali kan? Ananda harus belajar mandiri. Keberadaan masjid pondok pesantren bernilai strategis, tempat ibadah dan sarana pendidikan santri. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, tepuk Pramuka, salam bermasa, maju dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyematan tanda peserta kegiatan oleh pembina upacara dilanjutkan dengan grand launching master plan Masjid Jami Nurul Hidayah didampingi oleh Ketua Yayasan At-Tarbiyatul Islamiyah Pondok Modern Nurul Hidayah Kamabigus 07009 07010, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis, Kapolres Bengkalis, Dandim 0303 Bengkalis, Kakuarcap 0404 Bengkalis, Camat Bantan, Pimpinan Pondok se-Kabupaten Bengkalis. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Di, no Rehan Nopal. Kayak mau. Salam kembali. Kelas berapa? Kelas 1 SMA. Ya. Mas Tika coba kayak Pak Tentara. Ini si calon penerbang. Rehan, penerbang ya? Cocok ini. Gemukan sedikit ya. Di pondok dikasih makan apa? Hah? Tempe sama tahu? Tambah sehat. Belajar serius ya. Pondok Nurul Hidayah jadi pemimpin besok ya. Jadi bupati. Di mana tinggal? Jadi itu. Jadi lawan. Mana? Ya. Nama Siti itu harus lebih cerdas dan lebih sayang. Ya, gitu ya. Ini Najwa Shihab. Najwa Shihab.
Oh ini di Jakarta. Najwa ya, kelas berapa Najwa? Kelas 3. Oh. Jangan kecewakan orang tua ya, banggakan orang tua, kampungnya Bengkalis. Oke? Ya. Udah siap? Oh, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kita ucapkan kepada Bapak Wakil Bupati beserta rombongan dan bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang berbahagia. Sempena dengan Perkemahan Akbar Santri tahun 2022 ini, kami bertekad bulat untuk berupaya untuk memiliki masjid sendiri, Pak Wakil. Karena kurang lebih 30 tahun kita ini masjid masih menumpang di desa Kampung Tengah ini. Jadi kalau istilah di pesantren itu ada rukun yang harus terpenuhi, satu rukun ini belum. Kiai sudah ada, santri sudah, asrama sudah, kitab kuning ada, masjidnya masih numpang. Jadi numpang terus kan berapa enak. Jadi 1 tahun ini kita sama-sama iuran santri, ustadz-ustadzah iuran, kemudian wali santri pun akan kita kerahkan Pak, untuk sama-sama menabung amal. Kata Rasulullah, man bana masjidan lillah banallahu fil jannah mislahu. Artinya siapapun yang membangun masjid dengan ikhlas, sekecil apapun itu bantuannya, sesak semen kah atau sebutir kerikil kah, Allah akan bangunkan semisal nanti di surga insyaallah. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Wakil dan teman-teman kita semuanya dari Kabupaten Bengkalis maupun dari Kecamatan Bantan bisa memberikan doa kepada kita semuanya dan semangat. Mudah-mudahan 2023 akan terwujud pembangunan Masjid Jami' Nurul Hidayah. Mohon doa untuk semuanya. Lihatina bil hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai laporan awal dari bendahara pembangunan masjid sudah terkumpul 1.694.000. Sementara total anggaran ini kurang lebih 23 miliar Pak. Jadi ya siti-siti insyaallah. Monggo Pak Wakil mohon untuk diresmikan. Mana? Pak Warcap. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah gambar master plan pembangunan Masjid Jami' Nurul Hidayah yang digambar oleh sahabat saudara kita sebagai wujud pengabdian beliau kepada pesantren, yakni Pak Arman Pak. Pak Arman, hadir Pak Arman? Kita undang kemarin Pak Arman. Pak Armen ya, dari Bengkalis. Nah ini wujud. Alhamdulillah, amin, amin. Allah Akbar. Insyaallah. Ini gambaran masjidnya yang menelan biaya kurang estimasinya 23 miliar. Di sinilah Pak, ini arealnya 3,4 hektar ini Pak. Sebelumnya kebun ubi, jadi agak sedikit gini ya, gelombang. Insyaallah di sinilah tempat kita Masjid Jami' yang menjadi sentral kegiatan santri. Insyaallah. Allahumma amin. Terima kasih Pak Wakil. 2 lantai Pak. Pecah matanya. Oke, kita mati ya. Kita mati ya.
basah. Tamam. Doa yang akan dipandu oleh Kak Abdul Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana ya Allah biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha sawayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Ghaffar faghfir lana dzunubana wa liwalidayna ya Allah fa innaka khairul ghafirin. Allahumma arhamna ya Rahman ya Rahim fa innaka khairur rahimin. Allahumma ansurna ya Allah ya qawi ya matin ya jabbar ya aziz fansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma ya Allah ya Ghani ya Hamid warzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma ya Allah a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ala ibadatik. Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana minas salihin Rabbana ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir umurana Allahumma yassir umurana dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Yassir umurana ma'nurul hidayah wa ansari wa asatizatihi talamizi wa ihwani wa walid auladi ya Allah. Yassir ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahdim hayatana bi sa'adah wa la tahdim alaina illa bi sa'adah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Kembali ke tempat. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara.
kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Agak. Gerak. Pembina upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Penampilan. Penampilan yang pertama, Smart Dance Collaboration. Sambil ngambil ke sananya. Lambat. Inilah kami, Smart Dance Collaboration. Dengan kekompakan kibaran semator dan hentakan kakinya yang terus maju tanpa rasa ragu, yang ditampilkan oleh santriwati kelas 3 yang bermotokan solidaritas tanpa batas.
como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui. Tienes un besito un aquí, una flota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki, en la discota ya ni llegaron los Ananaki. No le baje, el puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Esta que no quiere pero me tiene que bajar. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Esta que no quiere pero me tiene que bajar. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Berikan tepukan yang gemuruh. Karena pramuka, pramuka itu cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Patria Jakarta dan kesatria, patuh dan tuna bermusyawarah, dalam malam dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hebat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan satya, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Selanjutnya berikan tepukan yang gemuruh. Selanjutnya PSPM Nurul Hidayah. Inilah kami PSPM Nurul Hidayah. Kami melayang dan terbang tinggi di udara tanpa takut apapun menjatuhkan kami. Jatuh untuk lompatan yang lebih tinggi lagi. Karena kami brave to fly, never fly to fall. Oleng. Ini mah kasus tadi sampul budak nih. Masuk, masuk. Sampul kan? Hah? Dari sampul kasur ya. Kamu ini sudah sampul kan?
Berikan tepukan yang gemuruh. Selanjutnya, Tapak Suci Nurul Hidayah. Inilah kami, seni bela diri silat tapak suci, merupakan salah satu ekstra yang diwajibkan untuk diikuti oleh setiap santri Pondok Modern Nurul Hidayah. Tapak suci diresmikan pada hari Jumat 30 Agustus 2006. Alhamdulillah, seni bela diri tapak suci Nurul Hidayah sudah meraih beberapa prestasi baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Pada saat ini, seni bela diri tapak suci Pondok Modern Nurul Hidayah dibimbing langsung oleh Al-Ustadz Mustiandi SPUI MSY, kader utama tapak suci, dengan bermotokan, dengan iman dan akhlak kita menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak kita menjadi lemah. Adapun beberapa prestasi yang pernah diraih antara lain: juara favorit pada peringatan Milad Pondok Modern Al-Jauhar seprovinsi Riau 2009, juara 2 Pekan Olahraga Porda 2011, juara 3 Pekan Olahraga Pelajar Nasional Pospenas Gorontalo 2013, kejuaraan nasional Kejurnas Tapak Suci di Solo 2014, juara 3 kejuaraan nasional Kejurnas Tapak Suci di Malang 2017, juara umum dalam kejuaraan tapak suci seprovinsi Riau di Duri 2017, juara umum dalam kejuaraan pencak silat Samsudin 2019 Kinhu, juara umum dalam kejuaraan pencak silat Goyong Melayu Bengkalis 2018, juara umum 2 dalam kejuaraan pencak silat Pospeda tingkat provinsi 2019, mengikuti kejuaraan pencak silat tingkat nasional Pospenas di Bandung 2019, juara 2 dan 3 dalam kejuaraan internasional pencak silat Championship 2019 di Universitas Tun Hasan Malaysia Kuala Lumpur 2019. Selamat menyaksikan.
Selanjutnya, tarung derajat AA Boxer Pondok Modern Nurul Hidayah. Inilah kami, tarung derajat AA Boxer Pondok Modern Nurul Hidayah. Tarung derajat adalah olahraga yang membentuk kekuatan mental dan fisik dengan berlandaskan 5 hal dasar, yaitu kekuatan, kecepatan, ketepatan, keberanian, dan keuletan untuk membentuk sebuah kekuatan yang istimewa dengan bermotokan aku ramah bukan berarti takut, aku tunduk bukan berarti takluk. Jadikan dirimu oleh dirimu sendiri.
kreasi Pondok Modern Nurul Hidayah. Ini keras, lembut lagi. Bawa makeup yo. Mantap. Yang kecil. Inilah kami, tari kreasi Pondok Modern Nurul Hidayah yang menampilkan tari daerah Makassar.
guru. Dengan berakhirnya penampilan tersebut, maka berakhirlah acara kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya abnai talabah, nazaran anna as-sa'ah tadullu sa'ah sadisah.